Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairiat Haladafi dari kelas PT IKC. Saya akan membawakan materi tentang arsitektur protokol. Yang pertama, apa itu arsitektur protokol? Arsitektur protokol adalah susunan dan struktur dari protokol yang digunakan dalam sebuah sistem atau jaringan komputer, atau struktur urutan dari hardware dan software yang mendukung pertukaran data di antara sistem dan mendukung aplikasi berdistribusi. Arsitektur protokol meliputi cara protokol-protokol tersebut diatur dan berinteraksi satu sama lain dalam mengirim dan menerima data. Arsitektur protokol yang baik harus mampu mengoptimalkan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan interoperabilitas dalam proses komunikasi antara sistem atau perangkat berbeda. Kemudian karakteristik arsitektur protokol. Yang pertama, modularitas. Arsitektur protokol harus modular sehingga mudah dikembangkan, dipelihara, dan diperbaiki. Setiap modul harus independen dan dapat diganti jika diperlukan. 2. Skalabilitas. Arsitektur protokol harus mampu menangani berbagai ukuran jaringan dan tingkat lalu lintas. Hal ini memungkinkan jaringan untuk berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan bisnis. 3. Interoperabilitas. Arsitektur protokol harus memungkinkan perangkat dan sistem yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa masalah. Hal ini memungkinkan jaringan untuk menggunakan perangkat dari berbagai vendor. 4. Keamanan. Arsitektur protokol harus menjamin keamanan jaringan dan data yang ditransmisikan. Hal ini meliputi autentikasi, otorisasi, integrasi data, dan privasi. Kelima, efisiensi. Arsitektur protokol harus efisien dalam penggunaan sumber daya jaringan seperti bandwidth dan CPU. Hal ini memastikan kinerja jaringan yang optimal. Yang keenam, keterbacaan. Arsitektur protokol harus mudah dibaca dan dimengerti oleh manusia. Hal ini memudahkan pengembangan dan pemeliharaan protokol. Baiklah, yang berikutnya fungsi dari arsitektur protokol. Fungsi utamanya ialah merancang protokol yang efektif dan efisien. Arsitektur protokol mampu membantu dalam pengembangan protokol dengan memastikan modularitas, skalabilitas, interoperabilitas, keamanan, efisiensi, dan keterbacaan. Dengan menggunakan arsitektur protokol yang tepat, pengembangan protokol dapat menghasilkan protokol yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis dan memberikan kinerja yang optimal. Selain itu, arsitektur protokol juga membantu dalam pengembangan protokol baru dan integrasi protokol yang berbeda untuk menciptakan jaringan yang lebih canggih dan terintegrasi. Kemudian ada jenis-jenis dari arsitektur protokol. Yang pertama, model OSI atau Open System Interconnection. Model Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan atau sebuah model referensi untuk jaringan komputer yang digunakan untuk memperjelas dan mengorganisir berbagai fungsi yang terlibat dalam komunikasi antar komputer. Model OSI terdiri dari 7 lapisan atau layer yang membentuk sebuah hierarki dimulai dari lapisan fisik hingga lapisan aplikasi. Ini adalah 7 lapisannya. Yang pertama physical layer, data link layer, kemudian network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Yang kedua adalah model TCP, yaitu Transmission Control Protocol atau IP, Internet Protocol. Ini disebut sebagai Internet Protocol Suite atau artinya adalah sistem komunikasi inti World Wide Web yang memungkinkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi dengan setiap perangkat lainnya secara bersamaan. Berikut adalah macam-macam layer pada TCP, yaitu physical layer, network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Dan yang terakhir adalah tantangan dalam mengimplementasikan arsitektur protokol. Berikut adalah tantangan-tantangannya. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, interoperabilitas. Yang ketiga, skalabilitas. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, kemudahan penggunaan.
Dan yang keenam, evolusi dan standarisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.